Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya dan selamat pagi untuk Indonesia dan anak-anakku semua, warga Indonesia semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan saya Isa April Setiawati dalam konten Mari Belajar Bersama Isa April. Hari ini saya masih berada di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Di antara tumbuh-tumbuhan ini ada tumbuhan padi. Padi ini bahasa latinnya adalah Oryz sativa. Padi ini sangat bermanfaat bagi manusia karena khususnya untuk masyarakat Indonesia sebagai bahan pokok. Nah, sebelum menjadi beras, dia akan tumbuh seperti ini, yaitu menjadi tanaman padi. Padi bagi masyarakat Jawa sendiri itu memiliki makna tersendiri karena berhubungan dengan cerita, yaitu Dewi Sri. Nah, mau dengar apa itu Dewi Sri? Yuk kita bercerita tentang Dewi Sri. Dewi Sri adalah salah satu dewi yang menurut cerita mitologi Jawa yaitu berada di Kahyangan. Dewi Sri ini adalah dewi yang lahir dari sebuah telur. Nah, ketika tumbuh menjadi dewasa, Dewi Sri ingin dipersunting oleh Batara Guru. Batara Guru ini adalah pimpinan para dewa. Dan dewa lain tidak setuju, karena kalau Dewi Sri ini berhasil menjadi istrinya Batara Guru, maka katanya akan terjadi yaitu huru-hara atau malapetaka di dunia Kahyangan dewa-dewa. Maka para dewa yang lainnya berencana untuk menyingkirkan atau membunuh Dewi Sri. Rencana itu berhasil. Kemudian agar tidak ketahuan oleh Batara Guru, Dewi Sri kemudian jenazahnya dibawa ke bumi ceritanya. Nah, setelah di bumi, Dewi Sri itu dikuburkan di tanah yang ada di bumi, bukan yang ada di Kahyangan. Nah, tempat Dewi Sri itu terkubur ini menjadi tiba-tiba lama kelamaan itu tumbuh tanaman sejenis ini. Nah, ternyata oleh masyarakat tanaman ini kemudian diambil, dipanen, ternyata bisa dimakan. Saat itulah masyarakat Jawa sangat begitu menghormati Dewi Sri karena Dewi Sri ini adalah menjelma menjadi tanaman padi yang menjadi bahan pokok kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Dewi Sri. Kita jalan dulu. Kita lanjutkan tadi. Dewi Sri tadi adalah salah satu cerita fantasi. Nah, dari Dewi Sri itu, cerita Dewi Sri itu kita akan mencoba menceritakan kembali. Kalau tadi kan bisa cerita secara sederhana. Nah, kalian bisa menceritakan kembali dalam kisah Dewi Sri tadi. Apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum menceritakan kembali? Yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik dalam cerita Dewi Sri itu yang pertama adalah kalian harus tahu temanya. Yang kedua, tahu latarnya. Yang ketiga, tokoh dan penokohannya. Yang keempat adalah sudut pandang. Yang kelima adalah amanat. Yang keenam adalah gaya bahasa. Itu adalah unsur intrinsik yang ada dalam setiap cerita apapun, termasuk cerita fantasi. Nah, dari unsur-unsur itulah kalian tentukan dulu, kemudian kalian kembangkan
menjadi cerita menurut bahasa kalian sendiri. Nah, tema Dewi Sri pasti temanya adalah tema tentang kehidupan dewa-dewa. Latarnya di mana? Latarnya adanya di Kahyangan. Latar itu adalah tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Bisa sudut pandang orang pertama, bisa sudut pandang orang ketiga. Pertama itu cirinya menggunakan kata aku, menggunakan kata saya. Kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata dia atau nama-nama tempat. Nah, sedangkan yang keempat tadi adalah amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis. Biasanya berisi perintah atau berisi larangan. Yang kelima, kalian bisa alur cerita lah, jalannya cerita itu sendiri. Dari pertama, kemudian konflik, ada penyelesaian. Nah, alur ini ada alur maju, ada alur mundur. Alur maju disebut alur lurus, alur mundur disebut alur flashback. Alur maju itu kalau ceritanya misalnya hari ini, kemudian besok, dan seterusnya. Kalau alur mundur ada yang namanya peristiwa masa lalu yang diceritakan. Nah, yang kelima itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu kalau apakah menggunakan bahasa Indonesia, ada unsur-unsur bahasa Jawa, atau bahasanya bahasa sehari-hari. Itu adalah kelima unsur intrinsik. Yang terakhir adalah tokoh. Tokohnya siapa? Oh, tokohnya Dewi Sri. Terus penokohan itu adalah karakter atau sifatnya. Ternyata sifat Dewi Sri kalau kita lihat dia bisa berubah menjadi padi, berarti karakternya adalah rela berkorban atau baik hati. Tokoh Batara Guru. Batara Guru ingin memeristri Dewi Sri, padahal Batara Guru sudah mempunyai istri. Berarti sifatnya adalah dia adalah ingin memiliki lebih banyak lagi. Bagaimana dewa-dewa? Dewa-dewa dari dia sampai melakukan pembunuhan, berarti dewa-dewa ini di lain pihak dia bersifat tidak baik karena dia berusaha untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Amanatnya adalah satu, kalian bisa melihat dari cerita Dewi Sri adalah dia rela berkorban, berarti jadilah manusia yang rela berkorban. Itu tadi adalah unsur intrinsik yang bisa kalian ceritakan di dalam cerita fantasi Dewi Sri. Nah, dari unsur-unsur intrinsik itu kalian bisa mengembangkan sendiri menjadi cerita yang baik menurut bahasa kalian sendiri. Nah, bisa cukup sekian pelajaran untuk kalian menceritakan kembali sebuah cerita fantasi. Ya, berarti ada satu, kalian harus bisa menentukan unsur intrinsiknya dulu, atau yang kedua baru kalian kembangkan ceritanya berdasarkan unsur intrinsik yang sudah kalian tentukan tadi. Sekian, kita bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.